Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan terkait strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid. Perkenalkan, nama saya Bayi Elisa Aristia dengan NIM E4R123200002, PPG Prajabatan jurusan Matematika Universitas Mataram. Sebelum memasuki pembahasan inti, di sini saya ingin mengulas sedikit terkait siapa sih Ki Hajar Dewantara itu. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik dan aktivis pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Taman Siswa. Taman Siswa ini adalah sebuah gerakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia, terutama yang kurang mampu. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu, tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Adapun pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan sebagai strategi pendidikan yang berpihak kepada murid yakni ada 3. Yang pertama yakni kodrat alam dan zaman, yang kedua budi pekerti, dan yang ketiga adalah sistem among. Nah, ketiga dari pemikiran ini kita akan ulas lebih jauh. Yang pertama terkait dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam yakni berkaitan dengan konteks sosial budaya peserta didik, di mana karakteristik peserta didik sangat ditentukan oleh latar belakang sosial budayanya. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan penting untuk memperhatikan dan memahami latar belakang sosial budaya peserta didik agar dapat memahami kebutuhan peserta didik untuk dapat merancang strategi pendidikan dan strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif. Untuk menerapkan kodrat alam, saya sebagai seorang pendidik di sini menerapkan sebuah strategi yang berpusat kepada peserta didik dengan berbasis proyek, di mana dengan berbasis proyek ini, peserta didik semuanya dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Ada yang menjadi menghitung, ada yang menjadi mengukur, dan ada yang menjadi mempersiapkan alat dan bahannya. Selanjutnya yakni kodrat zaman. Kodrat zaman disesuaikan dengan keadaan zaman saat ini. Seperti pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, seperti meningkatkan literasi digital, berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara efektif, serta berinovasi. Semua ini bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak agar mampu bersaing dan berhasil di era globalisasi ini. Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni kodrat zaman ini, saya sebagai seorang pendidik di sini berusaha melibatkan peserta didik untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Di mana berkolaborasi ini kita akan membuat peserta didik berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan, lalu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Yang kedua di sini budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga, atau bisa juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa sehingga menghasilkan karya. Sebagai seorang pendidik, dalam menerapkan budi pekerti ini, kita sebagai seorang guru contohnya memberikan sebuah wawasan kepada seorang anak sehingga seorang anak tersebut memiliki wawasan seperti wawasan kejujuran. Nah, wawasan kejujuran ini masuk ke dalam ranah cipta atau kognitif. Lalu, dengan adanya wawasan kejujuran, ketika seorang anak itu melihat orang yang tidak jujur, maka ia akan merasa tidak nyaman ataupun gelisah. Nah, ini yang masuk ke dalam ranah rasa. Selanjutnya, ketika anak itu sudah memiliki wawasan dan sudah merasa tidak nyaman ketika melihat ketidakjujuran, maka ia akan memiliki perilaku jujur. Nah,
Perilaku jujur ini yang disebut dengan hasil yang dihasilkan dari cipta rasa dan karsanya. Selanjutnya ada sistem Among, di mana sistem Among ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama Ingarso Sungtolodo, yang kedua Ingmadian Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tutpuri Handayani. Ingarso Sungtolodo, guru di depan memberikan teladan. Nah, di mana di sini guru menjadi contoh dalam budi pekerti dan tingkah laku. Misalnya, seorang guru itu harus berperilaku jujur, disiplin, dan berpakaian rapi. Ingmadian Mangunkarso, di mana di sini guru di tengah membangun kehendak. Guru di sini diharapkan mampu membangun semangat kepada anak dengan cara membuka dialog dan berperan sebagai narasumber dan penuntun bagi seorang anak. Selanjutnya ada Tutpuri Handayani. Guru di belakang memberikan dorongan, di mana di sini guru tidak hanya memberikan motivasi, tapi guru juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil apa yang telah dibicarakannya bersama seorang anak tersebut. Dalam sistem Among terdapat 3 istilah, yakni momong, among, dan ngemong, di mana momong ini adalah guru merawat dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik yang disertai dengan doa dan harapan. Selanjutnya di sini ada among. Among di sini memberikan contoh tentang baik dan buruknya suatu keadaan tanpa harus mengambil hak peserta didik agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka. Selanjutnya ada ngemong. Ngemong di sini adalah proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga peserta didik agar mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, disiplin, berdasarkan nilai-nilai sesuai dengan kodratnya. Sekian demonstrasi yang dapat saya rincikan pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 2 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.